krisis kepemimpinan untuk saat ini. Jadi di berbagai lapisan atau tingkatan, kalau kita rasakan, kita pahami ya, untuk saat ini terjadi krisis kepemimpinan, artinya kurang ideal. Dan kalau dalam Islam, tentu saja ya rujukan kita adalah Nabi Muhammad ketika memimpin Madinah menjadi kota Madaniyah, disebut masyarakat Madani. Mungkin nanti itu bisa dijelaskan. Selanjutnya kepada Bapak Wawan, monggo diwedhar kawruh tentang kepemimpinan, dilihat dari sisi Jawa atau budaya. Mungkin bisa juga tentang kepemimpinan dalam kerajaan, atau mungkin didapat dari kitab-kitab yang terdahulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wa allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Bung Lamidi, Bapak Kiai, Mas Ivan selaku tuan rumah, dan teman-teman semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di rumah Mas Ivan, melanjutkan tradisi sarasehan atau tradisi diskusi yang telah beberapa kali kita lakukan bersama Forsabda, Forum Sarasehan Seni dan Budaya Tulungagung, yang tak lain dan bukan yaitu untuk membangkitkan energi diskusi. Jadi artinya energi diskusi itu sebagaimana kita ketahui bahwa Bung Karno merdeka, Bung Karno cerdas, Bung Karno pinter itu bukan karena sekolahnya di sekolah Belanda atau sekolah penjajah saat itu, tetapi karena tradisi diskusi seperti ini. Jadi oleh karena itu semangat diskusi ini harus kita hidupkan, kita lestarikan. Boleh juga mungkin di cangkruan biasa atau di cangkruk-cangkruk atau di gardu-gardu kalau yang dulu, atau juga di warung kopi. Artinya tidak hanya ngobrol ngomong klobet, tapi yang ada muatan hikmah, muatan maknanya dan sebagainya. Pada malam hari ini kita diskusi pas bertepatan dengan ini malam tanggal 5 Oktober yang kebetulan berkenaan dengan hari ulang tahun TNI yang ke-75. Jadi tadi sudah disampaikan Yai Lamidi, HUT TNI itu tanggal 5 Oktober 1945. Oleh karena itu mari kita sampaikan dirgahayu kepada TNI yang 75. Semoga kita dapat mewarisi semangat juang dan kepahlawanan para pahlawan. Artinya para pahlawan ini yang kebanyakan dilakukan oleh para TNI zaman dulu ketika berjuang melawan para penjajah bisa Belanda, Sekutu, Jepang dan sebagainya. Yang itu tadi kita warisi, semoga kita tetap memiliki semangat cinta tanah air, patriotisme dan sebagainya. Jadi kalau di dalam kultur NU itu ada pandangan yang sangat menarik, yang tidak ditemukan di Timur Tengah, yang tidak ditemukan di Eropa, yang tidak ditemukan di kawasan Asia yang lain, kecuali ini NU. Artinya hubul waton minal iman ya. Jadi hubul waton minal iman itu perpaduan antara nasionalisme dan agama. Jadi cinta tanah air itu sebagian dari iman. Ini ya kalau ini dikaitkan dengan cinta tanah air, berarti ini hubungannya dengan negara, dengan bangsa, atau patriotisme dan sebagainya, nasionalisme dan sebagainya. Di sisi lain ini juga menyangkut agama, ruh agama, karena cinta tanah air sebagian daripada iman. Iman itu ajaran dari agama. Jadi ini perpaduan yang luar biasa, yang tidak ditemukan di Timur Tengah misalnya. Artinya kalau di sana, kalau urusan agama, nanti arahnya yang menjadikan negara agama, tidak ada nasionalismenya, tidak ada urusan kebangsaannya. Sebaliknya kalau urusan negaranya, ini cenderung nanti kan liberal, artinya terpisah dari agama.
agama. Nah ini yang kita syukuri, warisan dari Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU yang notabene hubul waton minal iman itu tadi. Artinya ini kita kita maknai sebagai muatan yang menghunjam ke dalam dada gitu. Jadi ini sangat menarik. Nah, berkaitan dengan mewarisi semangat juang itu tadi, misalkan saya teringat dengan katakanlah syarat-syarat pemimpin itu kalau dalam perspektif agama itu bisa dirujuk dari para nabi rasul itu, misalkan dalam ulul azmi yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan keseluruhan para nabi rasul itu, misalkan terutama Nabi Daud alaihissalam. Jadi mereka itu rata-rata kalau kita teliti lebih jauh, biasanya mereka mempunyai kebersihan hati atau spiritualitas. Ini syarat yang pertama. Jadi kebersihan hati atau spiritualitas atau kecerdasan hati. Ini kebersihan hati, spiritualitas. Yang kedua, memiliki kecerdasan, pinter atau cerdas ini artinya tidak hanya bersifat logika atau pikiran, tetapi ada hubungannya dengan hati itu tadi, pinter. Jadi bersih hatinya, kemudian memiliki kecerdasan, logika dan akal hatinya. Kalau dalam bahasa agama, akal itu perpaduan antara rasio atau otak dan hati, akal. Nah, yang ketiga memiliki mental yang baik, artinya memiliki keberanian. Jadi kebersihan hati, kemudian kecerdasan dan keberanian. Ini yang diwarisi oleh para rasul dan nabi, yang insya Allah juga tentu diwarisi oleh para pejuang kemerdekaan kita, yang dulu kita ketahui bahwa kalau sekarang istilahnya TNI gitu ya, kalau dulu ketika tahun 1945 itu namanya TKR, TNI, awalnya Tentara Keamanan Rakyat Indonesia, tentaranya. Kemudian juga ada TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian berubah menjadi ABRI, ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang kemudian sekarang menjadi TNI itu. Nah, dalam hal ini kalau dalam perspektif budaya, artinya dalam perspektif pewayangan misalkan, itu para ksatria itu satrio. Jadi misalkan para Pandhawa gitu misalnya, para Pandhawa itu ada Prabu Puntadewa, Daur Kudoro, Arjuna, Nakula dan Sadewa. Itu mereka disebut seorang satria yang memiliki dharmaning satrio. Artinya tugasnya satrio itu kalau dalam pewayangan gimana sih kan gitu. Artinya tadi sudah disampaikan oleh Mas Aris tentang pesan atau amanat Jenderal Besar Jenderal Sudirman, antara lain bahwa tugas TNI itu adalah menjaga kedaulatan negara. Jadi ini identik dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno Jas Merah itu, yang menyangkut tiga hal trisakti. Jadi yang pertama itu berdaulat dalam negara, kemudian yang kedua mandiri dalam ekonomi, yang ketiga berkepribadian atau santun dalam budaya. Ini rambu-rambu tentang trisakti, pesan dari Bung Karno itu. Nah, dalam perspektif pewayangan tadi atau dharmaning satrio atau tugas dari para ksatria, contoh Pandhawa gitu misalnya yang umum, misalnya ngayomi Wasupitri Pandhita Resi ingkang ulah puja Mesubroto. Artinya ini melindungi kaum pertapa. Jadi para ksatria itu di dalam pewayangan melindungi kaum pertapa yang menjalankan meditasi atau spiritualitas. Jadi perlu diketahui bahwa elitnya kerajaan zaman dahulu atau di dalam pewayangan, elitnya, kalau sekarang kan elitnya itu kan di Istana Jakarta yang itu. Kalau zaman dulu tidak, elitnya itu masyarakat kita itu di mana? Di puncak gunung atau di dalam gua atau di tengah hutan. Ini masyarakat elit itu Brahmana itu zaman dulu seperti itu. Di puncak gunung, di dalam gua, di tengah hutan. Ya pertapa, istilahnya pacrabaan atau di tempat tempat padepokan lah semacam itu. Jadi ini kaum Brahmana. Jadi ngayomi Wasupitri Pandhita
ingkang ulah mesu pujo broto, melindungi kaum itu tadi pertapa. Nah yang kedua, rumeksa harjaning projo bumi kelahiran. Jadi ini menjaga tanah air tadi itu, gambaran seorang ksatria di dalam pewayangan ya. Jadi rumeksa harjaning projo bumi kelahiran. Bumi kelahiran ya tempat kita dilahirkan, jadi bumi di mana kita dilahirkan. Jadi ini menjaga, tadi sudah disampaikan Mas Aris, kedaulatan negara. Sama, ini substansinya sama. Kemudian yang ketiga, tresno bangsa welas asreh mring kawula dasih. Ini punya empati, kepedulian kepada rakyat kecil. Sama juga di dalam Islam juga ada, di dalam kemanusiaan kita sesuai dengan Pancasila yang kedua juga itu ditumbuhkan, dimunculkan. Nah, yang keempat, setya ing janji nuhoni sabda ingkang wus kawedhar. Ini kalau seorang pemimpin itu tentu ada ada ungkapan sabda pandhita ratu tan kena wolawali. Artinya pernyataan itu diharapkan konsisten. Hari ini begini, besok atau lusa ya seperti ini. Pandangannya itu visioner. Tidak esok dele sore tempe, tidak seperti itu. Ini kan mencela ya. Bukan tahu tapi tempe. Esok dele sore tempe begitu tahu lah ya. Ini kan mencela gitu ya. Artinya ini ada rambu-rambunya gitu loh. Rambu-rambu dalam konteks kepemimpinan itu seperti itu. Bahkan di dalam pewayangan maupun di dalam perspektif budaya kita, sabda pandhita ratu tan kena wolawali. Artinya ini ya gitu. Jadi akhirnya berwibawa. Jadi pemimpin itu berwibawa. Kalau mencela ya kita tahu sendiri, akhirnya berwibawa pada ya jadi meme, jadi guyonan kan gitu. Nah, yang terakhir, tunduk ing bebener ada dasar adil. Ini kan sudah jelas artinya tunduk ing bebener ya kita patuh pada kebenaran. Kemudian ada dasar adil, artinya ya harus menomorsatukan keadilan. Jadi artinya ini gampangannya kalau kita merujuk Pancasila itu kita lihat aja yang terakhir. Jadi sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita cermati dalam kehidupan masyarakat kita itu tadi yang disampaikan Kiai, urusan sosial ini sudah terjadi keharmonisan atau belum di dalam kehidupan bernegara kita, bermasyarakat, sosial kita. Artinya sudah muatan keadilan bagi masyarakat kita atau belum? Atau gini, gampangannya gini, masih adakah atau jurang pemisah yang makin kaya, yang miskin makin miskin tadi itu artinya kesenjangan. Masih ada kesenjangan atau tidak di dalam kehidupan kita? Masih kan gitu. Nah, ini semakin tinggi ternyata jurang perbedaan ini tadi, jurang pemisah antara yang kaya dan miskin tadi itu semakin tinggi. Nah, ini menunjukkan berarti sila kelima, mohon maaf ini berarti kurang berhasil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang mengatakan misalkan satu orang yang kaya itu setara dengan, ada yang mengatakan 40 juta, ada yang mengatakan 100 juta. Satu orang kaya itu setara dengan 40 juta orang. Atau ada yang mengatakan 100 juta orang. Wah, berarti kan luar biasa. Satu orang kok setara dengan 40 juta orang misalkan. Kan luar biasa perbedaan. Kesenjangan sosial kan tinggi banget. Nah, jadi sila kelima berarti belum berhasil kita. Nah, dalam hal ini sebagai kocok benggolonya kita melihat kayak yang sebelumnya. Kalau sila kelima belum berhasil berarti kemungkinan sila keempatnya belum berhasil. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan ini sudah ada kesinkronan enggak antara misalkan wakil rakyat DPR dengan yang diwakili dengan rakyat, aspirasinya sama enggak dengan yang mewakilinya? Kalau ini belum berhasil, loh kok kenyataannya kok banyak yang demo. Jadi kan menunjukkan gejala-gejala ini. Kok banyak yang demo, banyak yang protes dan sebagainya. Berarti belum ada kesinkronan. Padahal mestinya kalau yang mewakili itu kan harus sesuai dengan yang diwakili kan itu. Iya. Intinya kan begitu. Nah, berarti kalau ini belum berhasil berarti
Sila ketiganya dilihat. Oh iya ya, persatuannya ini apa namanya? Mungkin ada masalah. Sampai kemudian sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ini juga belum met ini kemanusiaannya, rasa kemanusiaannya ini belum met. Ya, puncaknya adalah ketuhanan yang Maha Esa ini berarti ada masalah di sini. Artinya di sila, karena sila pertama itu kan menjiwai sila yang kedua dan seterusnya. Jadi puncaknya nanti sila pertama. Mungkin dalam dalam kehidupan beragama kita, kemudian masalah toleransi dan sebagainya ini yang belum ada kesinkronan. Nah, ini menjadi PR kita semua karena kita sebagai rakyat yang terus juga belajar dan seterusnya. Nah, kalau sedikit lagi misalnya ini menambah cakrawala kepemimpinan, karena ini juga menyangkut berusaha untuk mewarisi kepemimpinan para pahlawan. Jadi misalkan dalam perspektif kepemimpinan di dalam pewayangan, misalkan contoh, kalau pewayangan itu yang dikenal dengan titisan Bathara Wisnu, ini dalam perspektif pewayangan itu misalkan dikenal dengan Prabu Kresna atau Prabu Rama Wijaya. Ini kebetulan titisan Bathara Wisnu. Dikenal dengan ngelmu Hastobroto. Jadi artinya meneladani 8 unsur alam. Dan nanti kita pelan-pelan bagaimana sih isi kandungan dari Hastobroto. Hasto itu wolu, broto itu laku. Jadi meneladani 8 laku alam. Yang pertama bumi. Ini sederhana aja, bumi itu bersifat kaya. Apa yang kita tanam padi, tumbuh padi, kita tanam jagung, tumbuh jagung, dan di dalam tanah atau bumi itu di situ banyak logam mulia, ada emas, batu bara, ada gas, minyak dan sebagainya. Sehingga peneladanan seorang kepemimpin yang meneladani bumi tadi itu bersifat kaya berarti dono weweh. Maksudnya gitu, outputnya dermawan, sedekah dan sebagainya. Ini bumi. Kemudian banyu atau air. Sifat dari air itu adalah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Contohnya ketika misalkan kita sujud itu sebenarnya ngawurui ini air ini. Posisi kepala kita lebih rendah daripada pantat kita. Jadi air itu berjalan menuju ke tempat yang lebih rendah. Ini maknanya adalah andap asor atau tepo seliro. Kita mempunyai adab asor, rendah hati. Bumi, banyu, geni. Kalau geni itu simbol hukum atau pemberantasan atau penegakan hukum. Jadi pemberantasan korupsi. Yang malah kan pemberantasan korupsi. Korupsi itu kan uang negara, uang rakyat. Kalau diambil namanya korupsi, gitu aja. Nah, ini dalam rangka penegakan hukum itu kalau misalkan api, ya contoh kobaran api, kita kasih sampah dibakar kan? Dikasih sampah dibakar, dikasih emas pices Rajabrono, berlian itu kira-kira dibakar enggak? Contohnya seperti itu. Jadi tidak pandang bulu, sehingga hukum itu diharapkan ya tidak tumpul ke atas, tidak, tapi tajam ke bawah. Kan kenyataannya seperti itu. Jadi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Harapannya tentu seperti tadi itu. Jadi meneladani api para pemimpin itu tadi dalam rangka untuk penegakan hukum atau itu tadi seperti api. Emas pun ya dibakar, tidak pandang bulu. Bumi, banyu, geni, angin. Kalau angin itu menelusup. Ini sebenarnya turba. Identiknya dengan turba turun ke bawah. Kalau pemimpin ini kiai kerso rawuh di sini. Alhamdulillah ini bentuk silaturahmi turun ke bawah dan sebagainya. Nah, pemimpin diharapkan seperti itu, tidak berada di di ruang kerjanya saja misalnya gitu, tapi juga mau turun ke bawah, berdekatan dengan rakyat. Jadi angin, artinya kita dekat dengan masyarakat. Kemudian matahari itu kita ambil energinya. Matahari kita ambil energinya. Jadi semangat dari sunrise
matahari terbit itu energinya. Kalau orang Jawa lebih melihat ke perspektif alon maton. Artinya dalam pandangan ini bahwa matahari itu, lakunya jam sakmono itu kita waktunya olahraga misalkan gitu. Jam nanti kalau siang itu sholat zuhur misalkan, itu ada alon maton. Jadi yang bisa diambil adalah ajek atau kegiatan istiqomah. Jadi kegiatan yang bersifat istiqomah itu matahari. Jadi kalau bulan, perbedaannya, bulan itu wilayah ke spiritual atau ke memberikan pepadang. Kebetulan ini kan pas padang bulan juga, artinya walaupun tanggal malam berapa ya, 17 atau berapa. Jadi matahari tadi walaupun ini menerangi, tetapi konteks yang diambil di sini tadi itu adalah energinya. Karena tanaman-tanaman itu tidak bisa hidup kalau tanpa sinar matahari kan gitu. Nah, kalau rembulan itu wilayah spiritual atau ini memberikan pepadang atau memberikan pencerahan, bulan itu. Maka pemimpin itu identik dengan itu tadi, rembulan. Kemudian bintang. Kalau kita tahu bahwa jenderal itu kan di bintang, yang di bintang 4 itu lambangnya di sini, bintang. Kemudian orang yang anak didik atau peserta siswa yang paling pintar di kelas itu disebut bintang kelas kan itu. Jadi bintang itu pokoknya yang papan atas. Artis itu disebut bintang film atau artis. Contoh seperti itu. Jadi bintang atau lintang atau kartiko itu identik dengan makom atau posisi seseorang. Boleh jadi juga cita-cita. Jadi bintang film, bintang atau artis. Jenderal juga pangkatnya disebut bintang dan sebagainya. Yang terakhir adalah samudra atau ini lautan. Ini identik dengan dada ini. Artinya nyapa sih omahe wong-wong, mohon maaf pasti Pak Mas madhep ngalor. Mohon maaf, ini kalau konsepnya Sunan Kalijaga itu omahe madhep ngidul. Mohon maaf ini. Madhep ngidul maksudnya ngadepnya segoro. Artinya dada kita itu harapannya biar seperti lautan yang luas dan dalam. Artinya luas dan dalam itu bisa mampu menampung resek-resek sampah-sampah atau aliran dari sungai, dari macam-macam kita tampung. Artinya unek-unek kalau kesah dari orang itu kita mampu menampung. Itu kayak laut. Dada seorang pemimpin itu seperti itu. Jadi ya luas ya dalam. Meski begitu kalau dipakai wudu misalkan tetap sah-sah saja karena ukuran airnya kan tidak terbatas. Sehingga ini air suci dan mensucikan. Itu gambaran orang pemimpin tadi. Makanya konsepnya kalau bikin rumah itu orang Jawa madhep ngidul, ngadepnya segoro maksudnya gitu. Ngungkur nih pagunungan. Jadi pagunungan itu maksudnya simbol dari Tuhan. Artinya kita bersandar kepada Tuhan yang Maha Agung. Gunung itu digambarkan kegambaran dari sesuatu yang besar. Artinya ini Tuhan yang Maha Besar. Maksudnya begitu. Maka orang Jawa kalau yang kelit keris itu kan di belakang. Tidak ditunjukkan ini sebagai simbol dari Tuhan juga, karena keris itu kalau diangkat dari warongkonya itu kan seperti huruf alif atau seperti angka 1, maknanya adalah ahad atau Gusti Allah, maksudnya begitu. Jadi simbol-simbol semua. Jadi demikian Mas Haris apa yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa disambung lagi nanti sama teman-teman yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.